Sudah siap memuji Tuhan hari ini? Siap. Ayo, kalau udah siap, coba dulu sebutkan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Wah, hari ini sudah siap memuji Tuhan ya adik-adik sekolah minggu GBI Sumbersari, Sabtu Gembira GBI Sumbersari, bahkan seluruh anak-anak jemaat Tuhan. Hari ini saya percaya bahwa kita udah siap memuji Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini sebelum kita mulai memuji Tuhan, biasanya kita harus berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami, khususnya anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari, Sabtu Gembira GBI Sumbersari. Hari ini kami sudah siap untuk memuji Tuhan. Kami sudah siap untuk mengangkat hati kami untuk Tuhan. Kami sudah siap untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Walaupun kami hanya beribadah online, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami, di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Ayo, sudah siap melompat untuk Tuhan? Ayo Siap. kita memuji Tuhan ya. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Semangat! Yuk adik-adik kita nyanyi bersama-sama, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Halo adik-adik. Halo. Masih semangat memuji Tuhan? Semangat. Ayo kita angkat pujian, kasih sukacita dengan semangat ya. Kasih sukacita
adik-adik GBI Sumber Sari yang Tante Pola kangenin, kembali bertemu dengan Tante Pola di sekolah minggu kita minggu ini. Tante Pola akan membawakan firman Tuhan dengan judul Forgiveness. Bahasa Inggris, ada yang tahukah artinya bahasa Indonesianya? Ya, artinya pengampunan. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, semua kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita menghadap hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh dengan kasih, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan buat kami setiap hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami juga Tuhan boleh berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami satu dengan yang lain Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami juga boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu supaya kemurahan Tuhan saat ini menyertai kami semua Tuhan Yesus, supaya kami juga Tuhan boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, boleh menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, adik-adik, pada hari ini Tante Pola akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Forgiveness, atau dengan kata lainnya bahasa Indonesianya adalah pengampunan. Nah, sebelumnya Tante Pola ingin bertanya kepada adik-adik semua, siapa yang tadi pagi adik-adik tidak lupa berdoa dulu? Ayo, yuk siapa? Ada? Oh, adik-adik di rumah, adik-adik GBI Sumber Sari yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, semua pasti ingat berdoa sama Tuhan pagi-pagi tadi kan? Kenapa? Karena setiap pagi kita berdoa mengucap syukur karena Tuhan itu sangat baik buat kita. Ya, apa buktinya? Tuhan itu sudah menyertai kita kan sepanjang malam. Kita tidur dengan baik, tidur dengan nyenyak. Terus kita bangun, tubuh kita sehat, tubuh kita kuat. Kita bisa menghirup udara segar yang gratis, gak perlu bayar. Kita menghirup udara segar sebebas-bebasnya. Itu karena Tuhan Yesus sangat sayang pada kita. Adik-adik, Tuhan Yesus sayang sama kita itu setiap saat. Ya, baik kita lagi susah, baik kita lagi senang, Tuhan tetap sayang sama kita. Kita lagi baik keadaannya, kita lagi buruk keadaannya, Tuhan tetap sayang sama kita. Allah Bapa di surga itu sayang sama kita loh, selama-lamanya Dia sayang sama kita. Nah, saking sayangnya Allah Bapa sama kita, maka Allah Bapa itu mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia. Buat apa ya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Tidak lain tidak bukan, Dia datang ke dalam dunia untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Adik-adik, kita semua pernah berbuat dosa. Benar kan? Siapa coba di sini yang gak pernah berbuat dosa? Kita pasti selalu seringkali berbuat dosa. Seringkali kita menyusahkan hati orang tua kita. Ya kan? Kadang kita disuruh, ayo makan yang pinter, makan sayurnya, makan buahnya. Kita marah-marah, padahal sayur dan buah itu sangat berguna untuk kesehatan dan kekuatan tubuh kita. Ya, kadang-kadang kita juga sering berbuat salah. Dengan apa? Kita melihat ada kue yang enak di atas meja, kemudian cepat-cepat kita ambil, cepat-cepat kita makan, tanpa kita minta izin dulu sama yang punya. Ya, kadang-kadang apalagi kita sering kali merebut mainan teman kita. Teman kita lagi asik main, bonekanya lucu banget, mobil-mobilannya bagus banget, kita pengen, terus kemudian kita nggak sabar, kita rebut mainannya. Ya, kadang-kadang kita sering seperti itu. Nah, segala sesuatu yang salah, segala sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik dilakukan itu namanya dosa. Ya, jadi kita seringkali setiap hari melakukan kesalahan dan melakukan dosa.
segala sesuatu yang tidak benar itu namanya dosa. Sebaliknya, kalau kita tahu hal itu benar tapi tidak kita lakukan, itu juga namanya kita berdosa juga. Misalnya, kalau kita tahu teman kita sedang kesusahan, lupa bawa bekal, ya, tapi kita sengaja nggak ngasih makan sama dia, nggak bagi bekal kita, makan bekal kita yang banyak, yang enak-enak di depan dia. Wah, teman kita makin susah. Nah, itu juga namanya kita berdosa. Nah, dosa itu ternyata benar-benar membuat masalah ya buat kita ya. Nah, gimana caranya ya? Kalau kita mau masuk surga, kata firman Tuhan, surga itu kan surga yang indah. Surga itu adalah sesuatu yang indah. Tapi surga itu juga sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih. Tidak ada satupun manusia, firman Tuhan katakan, yang hatinya kotor bisa masuk ke dalam surga. Nah, apa yang terjadi ketika kita berbuat dosa? Nah, ketika kita berbuat dosa, yang terjadi adalah apa? Wah, hari ini kita melawan orang tua, kita berbuat salah, hati kita jadi kotor, tercemar oleh noda. Kemudian apalagi, kita buat salah lagi, hari itu kita ngejailin teman kita, makin kita salah ya. Wah, makin kita hatinya kotor. Apalagi yang kita lakukan? Oh, kita membuat adik kita nangis. Makin lagi banyak kesalahan kita, dosa kita, akhirnya hati kita jadi kotor. Wah, gimana caranya ya? Firman Tuhan kan bilang hati yang kotor tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kita juga nggak bisa menghapus dosa kita. Gimana caranya ini hati kita? Terus kita hapus? Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa. Nah, tetapi puji Tuhan ada berita baik. Ternyata Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk mengampuni segala kesalahan kita. Ketika kita berdoa, Tuhan Yesus ampuni dosa-dosa kami, maka Tuhan Yesus itu akan mengampuni segala dosa kita. Ketika kita bilang, Tuhan Yesus datanglah ke dalam hatiku, aku ingin supaya Tuhan Yesus bisa mengampuni segala dosa kita. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ketika Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi adik-adik? Wah, ternyata semua kesalahan dan dosa-dosa kita dihapuskan. Dan yang terjadi adalah segala dosa-dosa kita diputihkan. Yang tadinya merah seperti kirmisi, akhirnya putih bersih. Lihat. Oh, Tuhan Yesus ternyata sangat baik. Dia itu anak Allah, datang ke dalam dunia dari surga yang mulia untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Bersyukurlah sama Tuhan Yesus ya. Dia sudah mau datang ke dalam dunia untuk mengampuni segala dosa kita. Nah, adik-adik, Tante Pola mau tanya, apakah adik-adik pernah merasa sedih? Kita semua pasti pernah merasa sedih, Tante Pola juga pernah. Apa yang membuat kalian sedih coba? Ketika ada teman kalian yang tidak mau lagi main sama kalian, sedih nggak? Sedih banget ya. Ketika ada teman kalian yang nggak mau bicara lagi sama kita tiba-tiba, sedih nggak? Sedih ya. Nah, kalian pikir nggak apakah Tuhan Yesus juga sedih kalau dibegitukan? Sedih, Tuhan Yesus juga sedih. Dia sedih sebenarnya ketika murid-muridnya seringkali meninggalkan dia dan gak taat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sedih ketika Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus dan gak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu
Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, adalah gurunya. Dia tidak ngakuin kalau dia kenal sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat sedih. Nah, kadang-kadang kita merasa sedih, kemudian kita merasa terluka hati kita. Kok begitu teman kita seperti itu? Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mengampuni orang lain yang membuat hati kita sedih, yang membuat hati kita terluka, sama seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, adakah di antara adik-adik yang tahu apa artinya mengampuni? Ayo coba, ada yang tahu nggak? Ayo coba, ada yang tahu nggak? Mengampuni itu artinya kita nggak marah lagi, kita nggak ingat-ingat lagi kesalahan orang itu, ya. Nah, mengampuni itu artinya ketika teman kita melakukan kesalahan, kemudian kita tidak lagi ingat kesalahan teman kita. Ketika teman kita membuat hati kita terluka, kita tidak ingat-ingat lagi kesalahan orang itu. Pertama, mungkin kita marah, tapi kemudian kita menjadi tidak marah, ya. Cuman masalahnya begini, Tante Pola, kalau teman saya itu sering banget buat saya kesal, sering banget buat saya marah, masih tetap dimaafkan gak sih? Masih tetap diampuni gak sih? Coba, tetap diampuni gak adik-adik? Hari ini mungkin dia bikin kita kesel karena dia rebut mainan kita. Besoknya bikin kita kesel karena dia nyontek kepada kita. Besoknya lagi bikin kesel. Kenapa? Karena dia berbohong dan sebagainya. Berkali-kali loh dia bikin kita marah. Apakah kita tetap mengampuni dia, memaafkan dia? Nah, firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 21-22 mengatakan apa? Coba kita lihat. Nih, firman Tuhannya bilang apa sama kita? Matius 18 ayat 21-22 berkata seperti ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepada aku?" Kemudian Petrus tanya gitu sama Tuhan Yesus, "Apakah sampai 7 kali?" Kemudian Yesus berkata kepadanya apa? "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Oh, mengampuni orang lain itu sampai 70 kali 7 kali. Coba kalian ambil kalkulator atau kalian kotret. 70 kali 7 sama dengan berapa? Sama dengan 490 kali. Wah, berarti kita harus memaafkan dia selama 490 kali. Apakah ada teman kita yang menyakiti hati kita dan membuat kita marah sampai sebegitu banyaknya jumlahnya? Artinya apa firman Tuhan ini katakan? Artinya ya kita tetap mengampuni orang lain sekalipun dia terus-menerus membuat hati kita sedih, membuat hati kita marah, terus-menerus membuat hati kita terluka. Artinya kita terus mengampuni dia kapanpun dia berbuat kesalahan sama kita. Ya. Tapi Tante Pola, sebaliknya gini, tiba-tiba ada teman yang gak mau ngajak kita ngomong. Saya sudah berkali-kali minta maaf sama dia, tapi dia tetap marah sama saya. Saya tidak tahu apa salah saya. Bagaimana dong? Ya udah aja lah ya, saya juga musuhan aja sama dia. Saya juga anggap aja dia gak kenal. Gitu aja ya Tante Pola ya. Nah, boleh gak seperti itu adik-adik? Oh, firman Tuhan katakan apa? Contohlah kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dibegitukan sama temannya, sama orang lain. Coba ketika Tuhan Yesus sedang disalib, di kayu salib, ada orang di sisi kiri dan kanannya juga ikut disalib. Salah satu orang berkata menghina Tuhan Yesus, menjelek-jelekan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tidak benci sama orang ini, dia tidak marah sama orang ini.
dia berkata kepada Allah Bapa di surga. Dia bilang gini, ampuni ya Tuhan orang ini karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan untuk kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun orang itu marah sama kita, kita tidak boleh balas marah. Sekalipun orang itu memusuhi kita, kita harus tetap baik kepada dia. Kita harus tetap mengasihi dia. Ya, adik-adik, mengampuni itu tidak tergantung sama orang lain. Apakah orang lain mau mengampuni atau tidak, terserah dia. Mengampuni itu tergantung sama diri kita sendiri. Kita mau mengampuni orang lain atau tidak, semuanya tergantung sama diri kita sendiri. Mengampuni orang lain itu membuat kita tuh bahagia. Itu yang terpenting, membuat kita merasakan damai sejahtera. Kalau kita mengampuni orang lain, kita itu yang akan damai, yang akan senang, yang akan bahagia itu siapa? Diri kita sendiri, ya. Nah, adakah adik-adik di sini tahu artinya damai? Mengampuni itu membuat hati kita damai loh. Apa sih artinya damai? Damai itu artinya kita bebas dari rasa marah, kita bebas dari rasa kesal, kita bebas dari rasa sedih. Itu namanya damai sejahtera. Aduh, tapi kok kayaknya susah banget ya ngampunin dia. Dia itu buat hati saya kesal banget. Ya, kalau kita susah mengampuni orang itu, kita minta Tuhan Yesus tolong kita. Kita berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus bantu kita untuk kita bisa mengampuni orang tersebut. Amin ya adik-adik ya. Oke ya. Yuk, sekarang Tante Pola pengen adik-adik bisa menghafalkan ayat hafalan yang tadi ya di dalam Matius 18 ayat 22 yang B saja ya. Yang 22, Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tante Pola mau ngasih kuis ya buat kalian ya. Ada 3 pertanyaan. Gampang banget pertanyaannya. Kalau kalian bisa jawab, bisa dapat poin. Oke. Pertanyaan yang pertama, Tante Pola, yang semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini pasti bisa jawab. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa mengampuni seluruh dosa kita? Yang tadi ini ya adik-adik ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adik-adik. Siapa yang menolong kita supaya kita bisa mengampuni orang lain walaupun susah? Oke, pertanyaan yang kedua, gampang ya. Siapa yang bisa membantu kita mengampuni orang lain sekalipun kita susah mengampuni orang tersebut? Oke, itu pertanyaan yang kedua ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir. Nah, mengampuni dosa membawa kita kepada apa? Ayo. Mengampuni dosa membawa kita kepada titik. Oke, itu 3 pertanyaan dari Tante Pola. Kalau kalian menyimak dengan baik firman Tuhan hari ini, pasti bisa menjawabnya. Amin. Yuk, sekian ya firman Tuhan hari ini. Kita berdoa dulu sama-sama. Kita memuji kebesaran Tuhan sama-sama. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Engkau mengasihi kami di saat kami juga masih berdosa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau datang ke dalam dunia untuk boleh datang menebus segala kesalahan kami. Kami juga Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau mau belajar untuk mengampuni orang lain sekalipun sulit, sekalipun sukar, tapi kami mau belajar menjadi seperti Tuhan yang selalu siap untuk mengampuni setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kami. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk kami juga Tuhan boleh memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera, dengan mengampuni orang lain. Hati kami dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa lagi. Dah, Tuhan Yesus memberkati.